Tuhan, berfirmanlah kepada kami, biarlah roh-Mu yang melawat tiap-tiap kami, supaya perkataan-Mu itu memiliki tempat dalam hidup kami, dan boleh menjadi pegangan bagi kami. Mari Tuhan berkati hamba-Mu dalam seluruh keterbatasannya, dalam seluruh keberadaannya, supaya firman-Mu boleh disampaikan sebagaimana seharusnya. Berkati kami semua Tuhan, segala kegelapan yang membuat kami tidak bisa konsentrasi, yang membuat kami mengantuk, kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silahkan duduk. Mari kita kembali ke Kejadian pasal yang ketiga, lanjutan ya. Dari ayat yang ke-9, ayat yang ke-8 sampai habis pasal 3 itu. Tema kita hari ini adalah anugerah di tengah kutuk. Saya bacakan demikian firman Tuhan. Ya, harap diikuti supaya jangan mengantuk ya. Nah, karena kalau lama kan ngantuk nanti. Jadi ikuti dia dalam hati juga boleh, suara kecil juga boleh ya. Ayat yang ke-8. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu, pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi." Firman-Nya, "Siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu?" Manusia itu menjawab, "Perempuan yang kau tempatkan di sisiku dialah yang memberi dari buah pohon-pohonan itu kepadaku, maka aku makan." Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, "Apakah yang telah kau perbuat ini?" Jawab perempuan itu, "Ular itu yang memperdayakan aku, maka aku makan." Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, "Karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu lah engkau akan menjalar dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya." Firman-Nya kepada perempuan itu, "Susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu. Namun engkau akan berahi kepada suamimu dan ia akan berkuasa atasmu." Lalu firman-Nya kepada manusia itu, "Karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu, sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu." Manusia itu memberi nama Hawa kepada istrinya, sebab dialah menjadi ibu semua yang hidup. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Berfirmanlah Tuhan Allah, "Sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya sehingga ia hidup untuk selama-lamanya."
Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Ia menghalau manusia itu, dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya lah beberapa kerub dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Iya. Saya ingin memulai dengan sebuah pertanyaan. Jikalau anak kita bersalah gitu ya, yang biasanya siapa yang duluan menyapa? Yang salah itu atau yang orang tuanya? Hah? Berani nggak anak itu datang kalau dia salah? Jadi bagaimana? Dia menghindari ya, iya menghindari. Jadi orang tualah yang biasanya, ini yang normal ini. Yang normal orang tualah yang memanggil anak itu, menyapanya duluan gitu ya. Iya, jadi kita semua sudah tahu kisah ini bagaimana manusia sudah membelakangi Tuhan, sudah meragukan Tuhan, sudah tidak mempercayai apa yang Tuhan katakan. Mereka sudah lebih percaya kepada orang asing, ya kepada iblis daripada kepada Tuhan. Mereka akhirnya tahu ya bahwa mereka sudah bersalah. Iya. Jadi saya melihat di sini bagian pertama adalah masih ada Tuhan, artinya inisiatif dari Tuhan untuk berbicara kepada orang yang sudah salah ini tadi. Iya, kita kadang-kadang nggak kayak gini juga sih. Kalau ada orang salah, ya kan dia yang salah, biar aja dia yang datang, kan gitu ya. Kita menunggu orang itu datang, ya kan? Tapi kalau kita lihat Tuhan nggak begitu, dia yang datang ke Taman Eden itu, dia yang bicara. Iya, apakah dia tidak tahu di mana mereka? Iya, dia maha tahu, tentu dia tahu. Nggak ada yang dia tidak tahu gitu ya. Iya, tapi Tuhan masih berbicara kepada mereka. Jadi ada kesempatan yang Tuhan beri di sini. Adam, di manakah engkau? Apakah Allah nggak melihat dia di balik pohon-pohon sana? Apakah Allah nggak melihat usahanya untuk menutupi ketelanjangannya dengan daun ara? Tentu Allah lihat. Iya, tapi dia menyapanya. Ini bagi saya adalah sebuah penghiburan. Tuhan sendiri yang berinisiatif dari dirinya sendiri. Dia tidak dipaksa oleh siapapun, ya, untuk berbicara kepada Adam dan Hawa yang sudah salah. Dia sendiri yang berbicara kepada mereka. Dia tidak wakilkan pula pun waktu itu ya. Dia nggak bilang kepada, ya nggak ada orang ya, sama siapa mau dibilang ya. Iya, jadi ya dia sendiri yang berbicara kepada mereka. Ini tanda-tanda ada harapan di tengah kehancuran. Tanda-tanda ada harapan di tengah kehancuran. Iya. Karena Tuhan masih belum tek keteng bahasa karonya. Kalau udah tek keteng gitu kan, enteh arahena kok di sana kau, kan udah aku yang ciptakan kau, tapi kau nggak peduli, suka-sukamu gitu ya kan? Enggak, Tuhan enggak seperti itu dia. Dia masih menyapa Adam dan Hawa. Di manakah engkau? Iya, mereka bersembunyi di balik pohon. Iya, mereka mungkin rasa Tuhan tidak tahu ya, padahal Tuhan tahu. Ayat 8 tadi dikatakan, ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu sejuk, bersembunyilah manusia itu dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah. Sembunyi mereka ya. Iya, kalau ada orang takut jumpa pendeta, aku rasa gimana? Pasti ada salahnya. Iya. Jadi kalau pulang ibu duduk di sana kan dia cos gitu kan. Kemungkinan ini ya. Selain buru-buru,
Iya kan, nanti salam ibu itu tak apa lagi katanya kan gitu ya. Padahal ibu memang bilang apa sih? Iya kan, ibu bilang apa? Paling selamat hari Minggu, apa kabar kan gitu ya kan. Ah, sedikit pertanyaan mungkin ada juga lah gitu ya kan. Iya, tapi biasanya menghindar gitu. Iya, gak heran karena Tuhan aja pun datang ke taman mereka menghindar tadi kan. Mereka sembunyi. Iya. Tuhan bertanya ya kan, apakah kamu sudah memakan buah pohon yang kularang itu? Ah, sebenarnya Tuhan di sini kan menanti jawaban yang jujur. Iya. Apa adanya. Iya, tapi ini enggak saya ulangi lagi karena sudah sering kita dengar manusia itu mencari kambing hitam. Kambing hitamnya Adam, Hawa gitu ya kan. Kambing hitamnya Hawa siapa? Kalau ular ditanya, apalagi jawabannya? Iya. Kenapa kau lemparkan aku dari sorga ke dalam dunia? Kan gitu ya. Penghakiman sudah terjadi di sorga. Iya. Malaikat yang jahat, iblis sudah dilemparkan ke bumi. Jadi saya rasa kalau di ayak-ayak gitulah ya, ditanya, mengapa? Pasti gitu dia bilang, kenapa kau lemparkan aku ke sini? Katanya kan, lalap ada jawaban. Kita bukan orang yang kayak gitu ya. Selalu punya pembelaan diri ya. Itu Adam dan Hawa ya kan. Kambing hitam Adam tadi siapa? Hawa perempuan yang kau tempatkan di siku itu. Tuhan. Tuhan pula menempatkan kan. Tuhan pula dulu ngantar. Sekarang perempuan itu jadi kambing hitam. Lalu Tuhan pun disalahkan karena Tuhan ikut ngantar dulu ya kan. Nah inilah katanya pasanganmu gitu ya kan. Iya, jadi kita melihat tadi di sini begitulah tabiat orang berdosa. Jadi kalau masih begini tabiat kita, berarti masih sama dengan Adam dan Hawa. Kalau tabiat kita masih sembunyi, takut kita ditanyai, takut dibongkar. Padahal kalau ke dokter kalau kamu nggak buka-bukaan kayak mana? Salah obat. Iya. Jadi kalau kepada Tuhan ya memang nggak mungkin salah obat karena Tuhan tahu kan gitu ya kan. Ya tapi kalau kepada kami hamba Tuhan nggak semua juga terbaca kami. Apa yang ada dalam hatimu. Iya. Jadi ini tabiat dosa tadi ya. Sembunyi, mencari orang, disalahkan, pembelaan diri. Terus menerus pembelaan diri. Kesempatan, harapan yang Tuhan beri itu mereka tidak gunakan. Mereka tidak gunakan. Mereka tidak lihat kesempatan yang Tuhan beri supaya mereka bisa kembali kepada Tuhan. Mereka tidak lihat itu. Yang dilihatnya apa? Wah, nanti aku ditanyai gitu ya kan. Nanti aku dipersalahkan. Sudah salah pun gak mau dipersalahkan. Padahal kalau salah dipersalahkan kan memang cocok kan. Memang sudah salah. Tapi anugerah ini kan tujuan Tuhan bukan untuk membuang Adam dan Hawa sebenarnya tujuannya. Tapi untuk membawa dia kembali. Untuk menyelamatkan itunya tujuannya. Tapi sayang 1000 kali sayang. Ya seandainya ya jawaban mereka berbeda. Saya rasa sejarah akan berbeda. Tapi jawaban mereka tidak berbeda ya. Seperti itulah jawaban mereka. Iya. Jadi kalau seperti itunya kita selalap sembunyi, ya dari mana mendapatkan kesembuhan? Iya kan? Kalau kita terus menerus membela diri, berargumentasi, menciptakan alasan-alasan. Semua orang salah kecuali aku gitu ya kan. Iya, bagaimana kita bisa dipulihkan. Baik, mari kita lihat bagian yang kedua di sini adalah bagaimana tadi anugerah di tengah kutuk. Mari kita lihat kutuknya dulu. Kutuknya ini yang pertama adalah kepada ular, di mana dia ya ayat yang ke-14.
Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu lah engkau akan menjalar dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Iya, kita tahu bahwa binatang tidak diciptakan Tuhan dengan bahasa, ya, tidak bisa berkata-kata. Jadi kalau ular pernah berkata-kata itu karena ular dipakai oleh iblis. Jadi ular di sini seterusnya itu adalah simbol daripada iblis. Iya. Apalagi di kitab Wahyu dia disebut dengan si ular tua. Ya, iblis si ular tua. Iya. Jadi kita melihat hukuman yang pertama, sebenarnya iblis sudah pernah dihakimi di sorga. Ketika ingin menyamai yang maha tinggi, dia dilemparkan ke bumi. Tapi di sini terjadi lagi. Apa yang terjadi? Ya, kalau kita melihat ular kan makan kodok, bukan makan tanah, ya kan? Iya, tapi kita melihat di sini dikatakan dengan perutmu lah engkau akan menjalar. Itu adalah lambang daripada kehancuran, lambang dari tempat yang tinggi ditaruh tempat yang paling rendah, yaitu tanah. Dan makanannya juga tanah. Itu melambangkan bahwa memang dia dari tempat yang mulia lah ya, itu kemudian menjadi terendah sekali gitu. Iya, jadi inilah yang terjadi. Sebenarnya sudah ditempatkan iblis ini pada tempat yang sejajar dengan tanah. Ya, sebenarnya sudah dikalahkan. Iya, tetapi ya ini nanti ya kita akan lihat bagaimana dia dikalahkan dalam bentuk yang real, yaitu pada ayat yang ke-15 ini. Di sini dikatakan, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Mengapa ayat ini adalah harapan? Karena kalau Tuhan tidak membuat ada permusuhan antara iblis dengan manusia, habislah manusia. Habis. Maka dosa ini membuat persekutuan antara manusia dengan iblis jadi ada. Manusia tidak bersekutu lagi dengan Allah penciptanya. Manusia sudah bersekutu dengan yang bukan penciptanya, yang bukan Allah, yaitu iblis. Iya. Jadi berdosa artinya bersekutu dengan gelap loh. Iya, berdosa artinya bersekutu dengan iblis. Walaupun iblisnya itu enggak duduk sama-sama di sampingnya gitu, enggak. Iya, tapi bersekutu dengan dia dalam arti kata dipengaruhi oleh dia. Ya, ditaruh dalam pikiran itu, pikiran-pikiran yang dari iblis itu. Ditaruh keinginan-keinginan yang dari iblis itu. Ditaruh perasaan-perasaan yang dari gelap itu. Itu. Ya, dan Tuhan bilang, aku nggak kuizinkan keadaan ini terus gitu. Tuhan bilang nggak kuizinkan ya bahwa manusia tadi bersekutu dengan iblis terus. Iya, bagaimana caranya Allah membuat permusuhan antara manusia dengan iblis? Iya, caranya dengan mengirimkan benih dari perempuan. Perempuan di sini tentu Hawa. Itulah sebabnya ketika Hawa melahirkan ya anak-anak, dia merasa inilah yang dijanjikan Tuhan itu, gitu ya. Tapi ternyata bukan, karena anak yang dilahirkannya Kain juga membunuh adiknya Habel. Jadi ini menunjuk kepada apa yang akan datang. Ada nanti keturunan perempuan yang akan mengalahkan iblis itu. Itulah ya Yesus yang lahir lewat seorang perempuan, yaitu Maria. Dia bukan hasil kehendak daripada keinginan daging laki-laki, bukan. Ya, keturunan perempuan ini akan meremukkan kepala. Saya rasa kita tahu kalau meremukkan kepala juga adalah lambang daripada mengalahkan. Iya. Jadi ketika ya Yesus meremukkan kepala iblis ya, kapan dia meremukkannya?
Tentu ketika dia mati di kayu salib. Bagaimana nanti pintu sorga terbuka ya, pintu pengampunan dosa terbuka. Ya, kalau tadinya tidak ada penebusan untuk manusia, tidak ada apapun yang dapat membayar lunas hutang dosa manusia. Tapi Yesus membayarnya lunas kepada Allah di kayu salib itu. Inilah caranya bagaimana kepala ular itu remuk. Inilah caranya bagaimana iblis dikalahkan. Tetapi keturunanmu akan mematuk tumitnya. Artinya pengikut daripada kegelapan ini akan mematuk tumit Yesus. Menunjukkan bahwa Yesus juga akan dilukai. Dia akan menderita. Kita tahu bagaimana kisahnya. Bagaimana orang-orang dipakai oleh kegelapan. Untuk apa? Untuk memakukan Yesus di kayu salib. Dia memang menderita. Tapi apa yang dianggap oleh iblis merupakan kemenangannya, justru itulah yang menjadi kekalahannya. Karena dengan kematian Yesus, bukan kekalahan itu, tetapi itulah kemenangan. Oleh karena akhirnya maut, ya, kematian dan maut, kuasa dosa, kuasa iblis, semua dikalahkan oleh Tuhan Yesus. Jadi itulah sebabnya ini kabar baik. Ya, kalau iblis membuat manusia menjauhi Allah. Kalau iblis membuat manusia bersama dengan iblis. Allah justru membuat permusuhan antara manusia dengan iblis. Supaya manusia kembali kepada hubungan dengan Allah. Itulah tujuan Yesus datang ke dalam dunia. Supaya bisa diputarbalikkan ini. Iblis tadi membuat permusuhan antara manusia dengan Allah. Allah membuat permusuhan antara manusia dengan iblis. Supaya manusia tidak lagi bersahabat dengan iblis. Tidak lagi bersama-sama dengan iblis. Ini harapan di tengah kutuk. Karena setelah ayat ini ayat kutuk. Coba perhatikan ayat 16. Firman-Nya kepada perempuan, susah payahmu waktu mengandung kubuat sangat banyak. Ini sudah hafal mati semua ibu-ibu ya. Susah payah waktu mengandung, susah payah dengan kesakitan melahirkan anak. Iya, tapi tetap berahi kepada suaminya. Dan mulailah monopoli kekuasaan di sini. Suami akan berkuasa atas istri, itu adalah kutuk. Saya ulang-ulang. Jadi penderitaan susah payah mengandung. Penderitaan itu ya melahirkan sakit. Berahi kepada suami, menginginkan. Dan apalagi tadi di sini, dan suami berkuasa atas istri. Berkuasa. Ya, otoriter atas istrinya. Itu adalah dampak dosa. Dampak dosa. Seandainya mereka tidak berdosa di Taman Eden, tidak ada sakit waktu mengandung. Tidak ada pain gitu ya waktu melahirkan. Tidak ada rebutan-rebutan kekuasaan di tengah keluarga. Siapa menaklukkan siapa? Ya, tidak ada. Bukankah banyak orang menggunakan seks untuk menaklukkan? Supaya apa yang dia katakan boleh didengarkan oleh pasangannya. Bukankah banyak laki-laki ya mengandalkan otoriternya. Ya, padahal firman Tuhan ini bilang ini kutuk. Ini kutuk. Jadi ini sekaligus menjadi sejarah awal mula daripada yang namanya rasa sakit. Awal mula dari yang namanya penderitaan. Awal mula yang namanya penurunan kualitas tubuh. Ini awal mula yang bahkan berakhir dengan
Seperti yang dikatakan dalam kitab Kejadian itu, pastilah kamu mati. Jadi sebenarnya setiap orang yang lahir bertambah besar, bertambah tua, seluruh proses itu satu sajanya akhirnya, kematian. Karena harus genap akibat daripada dosa, kematian itu harus terjadi. Harus terjadi karena itu sudah difirmankan. Dengan cara apapun orang menjaga supaya tidak mati, tidak ada orang yang tetap hidup dari zaman yang lalu sampai hari ini. Iya, itu pasti akan digenapkan. Jadi inilah kutuk tadi. Jadi kalau ada perempuan berahi, ingin menguasai, itu kutuk. Pernah enggak perempuan serahkan itu kepada Tuhan? Supaya jangan dengan cara seperti itu dia menundukkan pasangannya. Pernahkah seorang laki-laki, kalau dikatakan tadi di sini laki-laki berkuasa atas perempuan, pernahkah dia membawa itu kepada Tuhan supaya kepemimpinannya bukan kepemimpinan yang otoriter, tapi kepemimpinan seperti kepemimpinan Yesus yang mengasihi dan berkorban. Ya, jadi ini kita lihat kutuknya tadi ya kepada Adam. Ini sudah hafal juga kaum bapak. Tapi kaum ibu pun suka menghafal bagian laki-laki ya. Kan gitu biasanya kan? Iya. Apa kutuknya? Iya. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, kepada Adam. Karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya. Maka terkutuklah tanah karena engkau, dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Apa kutuk terhadap laki-laki? Tanah terkutuk. Tanah adalah tempat mereka bekerja. Dari situ sumber makanan. Dari situ sumber rezeki. Tapi tanahlah yang dikutuk. Ketika mereka menanam, maka tumbuhlah semak duri. Padahal dulu, tolong digeser. Padahal dahulu tidak perlu mereka menanam, Tuhan sudah membuat tanam-tanaman, pohon-pohonan. Mereka tinggal mengambil buahnya untuk dimakan. Tapi ini mereka harus mencangkuli tanah, menggemburkannya, ya, menabur benih, mengurus lagi benih itu. Bagaimana supaya bisa menghasilkan? Kalau kurang air harus menyiram air. Segala yang baik hilang, segala kesusahan pencarian rezeki ini harus dialami oleh laki-laki, harus dialami oleh kaum bapak. Saudara-saudara, ini pun adalah akibat daripada dosa. Ini akibat dari dosa. Sebelum manusia berdosa, Tuhan yang menciptakan pohon-pohonan begitu banyaknya. Enak kali tinggal mengambil buahnya, tinggal memelihara, mengusahakannya. Tapi ini mulai dari tanah, mulai dari bawah, ya, semua harus dikerjakan. Iya, semua harus dikerjakan. Iya, ini saya rasa ruangan ini sangat banyak debu. Oke, mari kita lanjutkan sampai di mana tadi, kutuk terhadap laki-laki. Iya, jadi ngeri sebenarnya kalau dibayang-bayangkan gitu ya. Iya, tanah menjadi rusak
Iya. Hidup semakin susah. Dengan berpeluh engkau mencari makananmu. Iya, lalu kalau orang nggak mau berpeluh berarti nggak dapat makan. Makanya orang malas nggak makan. Iya, makanya apa firman Tuhan bilang? Orang yang bekerja yang boleh makan. Kalau nggak mau kerja tidak boleh makan. Iya. Tapi kalau bekerja dia di bawah kutuk pula dia, tumbuh semak duri dalam pekerjaannya. Enggak dibawanya banyak, pulang ke rumah jangan marah-marahi. Iya kan? Iya. Kenapa dia bisa membawa banyak? Semak durinya yang banyak. Hasil panennya tidak banyak. Mengapa? Karena sudah tadi tanah menjadi terkutuk, mata pencaharian terkutuk. Tapi bukankah ini alasan ibu-ibu ini ngomel selalu? Iya, sampai seperti yang pernah saya ceritakan supir itu ya, dari tebing tinggi ke Medan, waktu itu masih naik angkot. Ibu berapalah cuma apa kami penumpang, tolonglah bayar lebih. Kenapa? Aku bilang, nanti nggak dibukakan aku pintu. Iya, jadi bagaimana kalau nggak dibukakan pintu? Sudah di luar lah aku nanti tidur ini. Kan nggak tahu dia akan bawa uang banyak atau tidak. Aku bilang. Dia tanya dulu. Masa belum dibuka pintu udah tanya dulu? Aku bilang. Iya tanya dulu berapa kau bawa? Katanya nanti itu katanya. Jadi kalau banyak nggak banyak kayak mana? Aku bilang. Ah, itulah yang aku nanti tidur di luar itu katanya. Di sini nggak ada gitu ibu-ibu ya. Itu di apa itu? Itu istri sopir yang membawa mobil dari tebing ke Medan. Tapi tidak semua gitu, siapa tahu nanti bukanya pula YouTube kita kan. Kok gini kata pendeta ini, kami kok jelek kali semua gitu kan. Enggak, saudara-saudara, inilah salah satu yang kadang istri itu tidak mengerti. Suaminya sedang di bawah kutuk. Jadi kalau dia di bawah kutuk macam mana bawa rezeki coba. Iya, jadi bagaimana ya? Ya, saya tidak tahu apakah ibu-ibu pernah berdoa ketika mengandung, Tuhan kalau ini akibat dosa, kalau aku sudah engkau ampuni supaya janganlah terlalu parah kali. Kan bisa kurang sedikit kan. Kalaupun tak hilang sama sekali, entah enggak gitu. Ya, bisakah seorang ibu-ibu melahirkan cos katanya saja, enggak sakit kali kan? Iya, ada ibu-ibu yang gampang kali melahirkan. Ada. Iya. Banyak pun nggak merasa sakit dia. Kok sakit kata firman Tuhan itu, aku nggak sakit katanya. Iya, karena dia sudah membawakan itu kepada Tuhan. Tapi apa adakah bapak-bapak yang bangun dia ketika istrinya tidur ya, dan anak-anaknya tidur kalau dia punya anak. Tuhan, kutuk rezeki ini kepada bapak-bapak. Aku kan bapak-bapak, aku keturunan Adam. Bolehkah aku bawa ini kepadamu Tuhan? Iya, bukankah firman Tuhan juga berkata di padang gurun pun bisa ku buat air? Di tempat yang gak ada bisa gersang, gak mungkin ada panen. Tuhan bisa membuat panen. Iya, tapi adakah bapak-bapak yang membawakan kutuk kepada laki-laki ini kepada Tuhan? Atau selalu bilang, istriku kau kurang berdoa makanya aku gak dapat rezeki gitu. Karena ada juga orang begitu. Tugas endu berdoa ya ketika aku keluar cari nafkah katanya. Iya, ketika kurang berarti kau yang kurang berdoa. Iya, makanya aku gak dapat berkat banyak. Iya, jadi ini cerita di luar Eden tadi juga ini yang cari kambing hitam lagi. Lebih baik laki-laki datang menadahkan tangan kepada Tuhan, memohon kelepasan dari kutuk yang sudah diturunkan, ya, sudah jadi juga bukan pada Adam saja, tapi juga pada keturunan Adam. Bawalah kepada Tuhan. Saya yakin, ya walaupun tidak semua penderitaan diangkat di bumi ini sampai level tertentu, ya, adanya artinya, ya, apa yang telah dilakukan oleh Tuhan kepada orang-orang yang berseru kepada nama Tuhan. Percaya kami itu? Ada bapak-bapak di sini
Sudah bawa ini kepada Tuhan? Susah menjawab Ibu Pendeta, dia di mimbar, kita di bawah. Ya, tapi coba pikirkan ini. Karena ini firman Tuhan, ini tertulis. Ini nggak bisa lewat-lewatkan aja. Itu kan dulu. Iya. Dulu, tapi kita kan tetap anaknya Adam dan Hawa kan. Emang ada nenek moyang kita yang lain? Nggak ada. Ya, jadi ini ya terus. Makanya dosa satu orang ini ngeri kali. Ya, turun. Bukan dosanya orang lain yang nanggung, tapi dampak dosa itu terus kepada keturunan demi keturunan. Bisakah ada perbedaan? Kan tadi Tuhan bilang, aku akan membuat permusuhan antara manusia dengan iblis. Iya, berarti ada perbedaan. Kalau apa? Kalau manusia itu tidak bersahabat lagi dengan iblis. Kalau manusia itu sudah bermusuhan dengan iblis. Ya, mari kita lanjutkan sedikit lagi karena waktu kita terbatas. Dikatakan tadi di sini manusia itu memberi nama Hawa kepada istrinya sebab dialah menjadi ibu semua yang hidup, dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu lalu mengenakannya kepada mereka. Hawa artinya, Eve itu artinya adalah yang hidup. Kalau Adam tahu bahwa semua yang memakan buah pohon itu dia ya dan istrinya yang sudah memakan buah pohon itu pasti mati. Kenapa dia memberi istrinya nama yang hidup? Bukankah Tuhan sudah bilang, jika engkau memakan buah pohon yang di tengah taman itu pasti kamu mati. Kenapa dia memberi nama istrinya dengan bukan mati dibuatnya nama istrinya, tapi nama istrinya adalah hidup. Iya, jadi kita melihat di sini keberdosaan ya. Adam itu yang sudah berdosa menyadari akan keadaannya itu gitu. Iya, dengan firman Tuhan itu tadi, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau ya dengan iblis itu ya. Di sini ada harapan bagi Adam. Ada nanti keturunan perempuan, keturunan orang percaya yang akan mengalahkan iblis itu gitu. Makanya kadang kurenungkan gini, apakah kemudian Adam dan Hawa ini menjadi percaya setelah babak belur ya aku pikir. Setelah hancur, apakah kemudian dia melihat Tuhan lagi? Dia berpengharapan kepada apa yang Tuhan katakan bahwa ada ya yang akan mengalahkan ular itu, iblis itu. Apakah dia berpengharapan kepada apa yang dikatakan oleh Allah sehingga dia memberi nama istrinya yang hidup? Ya, jadi kita melihat di sini Hawa adalah ibu dari segala yang hidup. Dan inilah kematian yang pertama. Karena sebelumnya belum pernah hewan dibunuh. Sebelumnya makanan mereka kan buah-buahan. Bukan hewan. Di Taman Eden tidak ada yang kelinci yang dimakan atau binatang-binatang lain yang dimakan. Belum pernah ada pertumpahan darah di Taman Eden. Gak ada. Tapi Allah terpaksa ya, mungkin tak cocok kata terpaksa ya, harus mengambil seekor binatang. Yang kemudian ya kan gak mungkin kulitnya dikuliti dia, darahnya tidak ditumpahkan. Itu kan namanya kejam. Iya, jadi pertumpahan darah yang pertama harus terjadi untuk membajui Adam dan Hawa. Untuk menutupi ketelanjangannya itu harus terjadi penumpahan darah. Ini juga seperti benih Injil yang
diperlihatkan masih kecil gitu ya. Tapi nanti ini akan semakin kelihatan dan semakin kelihatan ketika kita membaca ya Alkitab ini seterusnya sampai nanti penggenapannya di dalam Tuhan Yesus. Ada hewan yang harus mati. Ada yang harus tumpah darahnya supaya kulit binatang itu bisa dipakaikan kepada Adam dan Hawa. Inilah yang kita kemudian lihat di dalam kitab Taurat, ada domba yang harus dikorbankan. Tangan orang berdosa itu atas domba itu ya disembelih, ya kan? Darahnya dipercikkan. Ya, inilah yang menutupi sementara dosa dari orang yang datang membawa domba itu. Tapi tahun depan kalau dia berdosa lagi harus bawa domba lagi. 6 bulan kemudian kalau dia berdosa lagi harus bawa domba lagi. Dan kalau dia sangat miskin dia harus membawa 2 burung tekukur. Yang satu disembelih, darahnya ditumpahkan nanti dipercikkan di mezbah. Dan yang satu lagi dilepaskan. Jadi burung ini darahnya itu ditumpahkan tadi supaya ada kelepasan seperti itu. Dan ini tentu puncaknya adalah pada Yesus anak domba Allah yang disembelih untuk dosa dunia. Dia yang mati di kayu salib. Dia korban persembahan yang sempurna yang dibawa ke mezbah Allah. Satu-satunya korban yang tidak lagi perlu ditambahi oleh apapun. Satu-satunya korban yang cukup untuk membasuh dosa. Siapapun yang datang kepada Tuhan, siapapun yang percaya kepada Tuhan. Iya. Jadi kita melihat di sini tadi ini seperti gambaran apa yang akan terjadi. Ya, darah binatang tadi dikorbankan, mereka ditutupi. Darah korban bakaran dipersembahkan supaya dosa ditutupi sementara. Tapi darah Yesus dicurahkan di kayu salib, dipersembahkan supaya bukan untuk sementara dosa ditutupi, tetapi dosa itu ditutupi selama-lamanya. Inilah dari awal pun ketika manusia berdosa, kesempatan sudah diberi, kesempatan pun tidak dipakai. Kutuk diumumkan, tapi masih tetap ada harapan. Tuhan memberikan ya di sini seperti sebuah gambaran apa yang akan terjadi. Ya, bahwa ada korban darah untuk pengampunan dosa. Mari kita lanjutkan sedikit lagi. Berfirmanlah Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Ia menghalau manusia itu dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya lah beberapa kerub dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Di tengah taman itu bukan pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat saja ada. Ada satu pohon lain di situ, yaitu pohon kehidupan. Kalau Allah mengetahui apa yang jahat dan apa yang baik bukan dari pengalamannya, tapi karena dia maha mengetahui. Manusia menjadi seperti Allah, tapi bedanya adalah manusia akhirnya tahu yang jahat. Ya, dari pengalamannya. Walaupun secara pengetahuan Allah sudah
memberitahukan kepada manusia itu apa yang baik, apa yang jahat. Tapi realnya yang tidak baik itu bagi manusia adalah ketika dia sudah memakan buah itu. Realnya, ngerinya dosa itu, ngerinya kematian itu baru setelah memakan buah pohon itu. Saya membayangkan ketika Adam melihat Habel berdarah-darah, sudah mati. Dulu ketika di Taman Eden belum pernah ada yang namanya mati. Realitas mati itu mungkin belum begitu mengerikannya baginya. Tapi melihat anak yang dikasihinya terbaring, saya rasa di situ dia melihat realitas mati itu seperti apa. Manusia akhirnya tahu, akibat daripada dosa, mati, kematian, hukuman setelah mengalaminya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, adalah anugerah lagi kalau manusia yang sudah berdosa tadi, yang sudah menderita terus dalam hidupnya, baik dalam bersusah payah tadi mencari makanannya, baik tadi dalam mengandung, baik dalam melahirkan, baik dalam pertengkaran siapa yang berkuasa di rumah tangga. Ada sebuah harapan lagi di sini. Tuhan bilang, Tuhan mengutus kerub, yaitu para malaikat, menjaga jalan ke pohon kehidupan, supaya manusia tidak hidup terus di dalam dosa, tidak hidup terus di dalam penderitaan. Bayangkan kalau setelah makan buah pohon kehidupan, orang menurun terus kualitas hidupnya, tapi hidup terus dengan segala penderitaan. Tuhan tidak menginginkan itu. Itulah sebabnya dia menjaga jalan ke pohon kehidupan supaya tidak ada orang yang hidup selama-lamanya di luar Eden dalam keadaan penderitaan. Bayangkanlah, badan makin menurun, tenaga turun, gigi habis, ingatan berkurang, tubuh merosot, tapi hidup terus. Kira-kira kamu pengen gak gitu ya? Hidup terus, tapi hidupnya terus apa? Menderita terus hidup. Mau? Allah tidak mau manusia itu hidup terus dalam penderitaan seperti itu. Jadi kalau gitu mati itu baik atau tidak ya? Tapi gak ada yang suka mati di sini. Gak ada yang daftar kan? Kenapa? Kalau tadi hidup terus, menderita terus. Iya kan? Susah terus. Mati takut, hidup takut juga gitu ya. Mati segan hidup. Hidup segan mati tak mau. Lebih hafal ibu itu dari saya. Iya. Hidup segan, mati tak mau. Ini bukan saja hidup segan, hidup pun menderita, mati pun tidak ingin mati gitu. Jadi dari satu sisi memang seandainya tidak ada tadi janji Tuhan, aku mengadakan permusuhan itu antara kamu dengan iblis itu, kalau enggak ada tadi apa yang akan menghancurkan kepala ular itu, memang hidup pun susah, mati pun susah. Karena enggak ada pengampunan dosa. Mati tanpa pengampunan dosa kayak mana?
Gimana? Saya paling berat, saya rasa waktu kaki saya masih bagus, menguburkan orang yang gak bertobat. Stres saya. Apalah mau kubilang, kupikir. Akulah kebangkitan dan hidup. Kan gitu kata Tuhan Yesus ya. Barang siapa percaya kepadaku tidak mati, tidak dihukum lagi. Tapi barang siapa tidak percaya itu tetap di bawah hukuman. Jadi dia di dunia pun di bawah hukuman, mati pun di bawah hukuman. Apalah lagi penghiburan, apalah lagi dibilang coba. Gak ada lagi yang bisa kubilang, stres aku. Makanya kalau ada jemaat ini gak bertobat, bukan yang gak bertobat itu paling stres. Kurasa aku paling stres. Iya, karena aku mengimani firman Tuhan dan aku tahu kemana dia akan pergi. Aku tahu. Karena firman Tuhan sudah mengatakannya. Firman Tuhan itu tidak mungkin salah. Firman Tuhan itu tak mungkin bohong. Tidak ada keselamatan di luar Kristus Yesus. Itu yang dikatakan oleh Alkitab. Itulah sebabnya darah Yesus harus tumpah di kayu salib untuk pengampunan dosa. Kalau darah lembu tadi cuma atau darah domba, sementara nanti harus ambil lagi domba yang lain. Tahun depan domba yang lain. Terus-terusan, kapan berhentinya? Darah Yesus adalah darah anak Allah. Darah yang benar. Yang dicurahkan untuk kita yang tidak benar. Supaya bisa kita disucikan dan dibawa kepada Allah. Iya, ini serius ini. Kami sudah banyak mendengar khotbah ketawa-ketawa. Aku nggak tahu ini masih masuk atau enggak. Iya. Saya senang kalau khotbah ketawa itu juga masuk gitu ya. Tapi kalau nggak semua pula dipilih pendeta jadi ketawa-ketawa, tukang humoris, ya itulah terimalah. Kan firman Tuhan yang disampaikannya. Iya, karena aku berpikir begini, waktu retreat kan orang ini ketawa semua, gitu. Sampai dari jauh pun ku dengar, wah seru banget gitu. Iya, cuma aku menantikan yang seru ini hasilnya apa. Iya kan, supaya jangan nanti ketawanya cuma banyak, hasilnya apa yang berubah, apa yang menjadi baru, kan gitu ya. Iya. Saya menantikan itu, makanya berharap setelah Paskah nanti kesaksian kita munculan yang baru. Iya. Buah daripada retreat. Kan gitu ya, buah yang baru. Jangan iri yang gak ikut, nanti direkam kok. Cuman lama-lama dikeluarkan, karena kita akan Paskah lagi dulu. Iya, Paskah dulu minggu depan. Jadi nanti keluar satu-satu itu, 9 sesi itu nanti dikeluarkan lagi satu-satu. Mungkin minggu depan enggak ada, minggu ini mungkin bisa dikeluarkan satu. Minggu depan karena 3 nanti khotbah untuk KKR ya supaya bisa kamu ulang-ulang lagi. Jadi belum kita keluarkan, nanti minggu-minggu depannya lagi. Saya sudah minta Bapak Sam untuk mempres itu, agar bisa dikeluarkan setidaknya satu seminggu lah. Bagaimana? Baikkah Allah ketika dia menjaga jalan ke pohon kehidupan supaya manusia tidak hidup selama-lamanya dalam keadaan hidup, dalam keadaan menderita, dalam keadaan berdosa? Saya rasa ini adalah kebaikan Allah. Karena kalau tadi dia memakan buah pohon itu, hidup terus, menderita terus. Udah ompong pun menderita terus kan. Iya, menderita terus. Hidup pula terus gak mati-mati. Kayak mana pun dibuat gak mati-mati itu. Iya. Sedangkan sekarang aja ada bibi yang di Kuala ya, orang tua Ibu Reguna. Asal saya ke sana dia bilang, "Kenapa aku masih hidup?" katanya. "Kenapa, Bi?" Aku bilang. Iya. Tengoklah badanku ini, dia memang sudah membungkuk, sudah letternya gini, nggak bisa lagi dia tegak gini, bisanya gini dia jalan, dia sudah beriman memang, jalannya sudah gini, dan dia mungkin darah ini lama-lama kotor gitu, karena makanan ini
gatal. Segala obat gatal dari salep sampai obat dalam semua sudah dipakai, tak bisa berhenti gatal itu. Bayangkanlah nggaruk terus. Kalau hidup terus kayak mana lah itu ya. Iya, itu juga pikiranku. Iya pula ya. Iya. Jadi syukurlah bahwa kita tidak hidup selama-lamanya di bumi. Tapi kalau ada kematian sedih kali kita. Sedih kali kita ya. Seolah-olah surga itu cuma fata morgana ya. Surga itu ada tidak sih? Loh, kok gak ada lagi yang jawab? Hah? Talokin kamu te surga lin. Tak gak percaya ya kamu surga itu ada. Kalau percaya kenapa? Apa takut kali mati? Dan sedih kali kalau orang ke surga. Kalau ke neraka sedih gak apa-apa. Nangis kita semua. Tapi kalau dia ke surga kenapa sedih juga coba? Iya, terpisahnya itu ya. Jadi maunya bersama-sama sajalah di bumi. Bersama-samalah juga perginya gitu ya. Jarang pula aku tengok suami istri satu lubang. Iya. Kecuali nanti mahal kuburan, di kuburan pasangannya taruh lagi dia gitu kan. Kalau enggak ya enggak satu lubang. Iya, ada dua lubangnya. Kan gitu ya kan. Saya melihat hikmat Allah di sini. Karena terlalu tidak tertahankan. Kalau hidup terus, itu masih 100 tahun. Kayak mana kalau umur orang 200 tahun masih hidup? Kayak mana kalau umurnya 300 tahun masih hidup? Seret-seret kaki dia gini masih hidup. Dia terus ngelesot-ngelesot. Terus kayak mana? Ya saya janganlah sampai kayak gitu baru pulang. Kalau boleh aku memilih, aku ingin pulang dalam keadaan yang masih apa namanya ya, ya masih baiklah dalam arti kata secara fisik gini kan masih bisa makan ya kan, masih bisa naik kursi roda keluar, masih bisa nengok-nengok walaupun enggak seperti dulu lagi. Ya sehingga kadang-kadang saya merasa gitu ya kan, iya ini seperti minyak lampu yang kehabisan minyak gitu. Kadang saya rasa begitu karena tiba-tiba saya bisa kehabisan tenaga, gak bisa ngapa-ngapai gitu. Tapi belum berangkat. Iya. Saya bersyukur kalau orang tidak hidup selama-lamanya dalam keadaan berdosa dan dalam keadaan menderita. Dan Tuhan sekalipun manusia tadi sudah berdosa, dia masih berusaha. Dia masih mengupayakan bagaimana supaya manusia itu ya tidak selamanya dalam penderitaan. Tapi bagaimana supaya manusia itu beroleh pengampunan dan boleh hidup. Tapi bukan hidup di dunia dalam dosa dan dalam penderitaan. Tapi hidup di sorga. Tidak ada penderitaan dan juga tidak ada dosa lagi di sana. Saya merasa hikmat Allah itu sungguh sangat luar biasa. Inilah sebenarnya kabar yang terbaik. Bahwa kita tidak lagi hidup di sini terus. Tidak lagi hidup terus dalam dosa dan tidak harus terus hidup lagi di dalam penderitaan yang sampai tingkat tertentu sudah bertobat pun kita tidak bisa, kita tidak kena. Itu tak terelakkan. Apakah orang bertobat bisa mengelakkan tambah tua? Apakah orang bertobat bisa mengelakkan ya penurunan kualitas tubuh? Jantung yang semakin tidak seperti dulu, usus yang tidak seperti dulu lagi mencerna. Ini bisa dielakkan atau tidak sih? Ini gak terelakkan ini. Iya, itulah sebabnya Korintus juga mencatat tubuh semakin merosot tetapi hati dibaharui hari ke sehari. Bertobat ada hal yang tak terelakkan juga. Jadi jangan kamu pikir kalau udah bertobat aku muda terus kayak di Taman Eden. Ketika penciptaan gitu, enggak ada itu. Kita tidak akan muda terus. Kita akan bertambah tua. Puji Tuhan, Allah itu baik.
Dia tidak mau terus kita hidup dalam dosa. Dia tidak mau kita terus hidup dalam penderitaan dalam tubuh jasmani ini. Dia mau kita diampuni. Dia mau kepala ular itu pecah, iblis dikalahkan. Hukuman itu dia mau supaya kita boleh diampuni dari hukuman itu. Dan kita akhirnya pindah ke tempat di mana tidak ada tadi pain, tidak ada derita, di tempat di mana ada Tuhan, di tempat di mana ada kesenangan, di tempat di mana tidak ada lagi dosa yang terus menggoda, menggocok terus seperti itu. Ya, jadi ada harapan di tengah kutuk. Kristus Tuhan, dialah penggenapan dari apa yang difirmankan oleh Tuhan, bahwa keturunan perempuan akan mengalahkan ular. Kematian Yesus di kayu salib mengalahkan iblis dengan cara sudah tersedia darah pengampunan dosa bagi siapapun yang mau percaya. Sudah terbuka pintu surga, sudah terbuka pintu pengampunan di bumi, sehingga di bumi pun kita sudah diampuni, dan sampai kekekalan kita akan bersama-sama dengan Tuhan. Jadi mati itu kalau sudah diampuni baik. Bagi yang belum diampuni sama buruknya dengan hidup. Hidup juga kalau nggak diampuni, di bawah tekanan dosa terus, apa indahnya? Mati pun di bawah tekanan dosa, apa indahnya? Apa baiknya? Iya, maka hebat sekali rencana agung Allah memberikan keturunan perempuan yang mengalahkan ular itu. Yesus sudah datang dulu ketika firman ini dibukukan, Yesus belum datang. Tapi bagi kita yang hidup di abad ini, Yesus sudah datang. Ini sudah digenapkan. Kita bisa hidup di dunia dalam keadaan diampuni, tidak ditekan terus oleh dosa. Ya, walaupun masih ada penderitaan sampai tingkat tertentu. Dan kita memiliki jaminan untuk beroleh hidup kekal selama-lamanya di surga. Ya, saya merasa berbahagialah orang yang sudah duluan ya, yang di dalam Tuhan. Tapi kalau yang sudah duluan tidak di dalam Tuhan, betapa ngerinya. Ya, dan kita juga yang masih hidup ini jika tidak bertobat-tobat, betapa ngerinya. Di sini pun ngeri, di sana pun ngeri. Itulah sebabnya, siapa yang mendengar firman Tuhan, jangan keraskan hatimu. Datanglah kepada Tuhan dalam pertobatan. Bagaimanapun kita akan meninggalkan dunia ini. Ya, surga atau neraka bukan lagi terserah kepada Yesus. Surga atau neraka terserah pilihan kita masing-masing. Bagi siapa yang mendengar suaranya dan percaya, dia datang kepada Tuhan untuk pengampunan dosanya. Dia datang untuk dibaharui. Dia hidup di dalam dunia ini bersama-sama dengan Tuhan, dan pada waktunya dia dipindahkan kepada kekekalan. Tapi barang siapa yang sudah mendengar tapi mengeraskan hatinya, hukuman di dunia tetap, hukuman kekal juga tetap selama-lamanya. Yang mana yang saudara pilih? Mari kita berdoa. Tuhan, betapa Engkau Allah yang baik. Kalau sudahnya manusia membelakangi Engkau, mengapa Engkau tidak mengenyahkannya saja? Mengapa Engkau masih memperdulikannya? Engkau masih pergi ke Taman Eden, Engkau masih berbicara. Bahkan sekalipun mereka tidak datang kepada Tuhan dengan merendahkan diri, Engkau masih menjanjikan bahwa ada keturunan perempuan. Itulah yang kemudian kami mengerti digenapkan dalam Yesus. Meremukkan kepala iblis itu, mengalahkannya. Sehingga terbukalah jalan bagi manusia. Engkau sudah membayar lunas hutang dosa manusia dengan kematianmu di kayu salib. Terbuka pintu pengampunan.
terbuka pintu sorga bagi setiap orang yang percaya. Kami berdoa supaya Roh Allah yang suci akan terus bekerja, supaya tidak ada di antara kami yang mendengar ini mati di dalam dosa, mati dalam hukuman, di dunia dihukum dan di kekekalan juga masih di bawah hukuman. Firman-Mu diberitakan Tuhan, bahwa Engkau datang bukan untuk menghukum pada kedatangan-Mu pertama kali. Engkau datang untuk mengampuni. Engkau datang memberi kesempatan. Hamba-Mu berdoa supaya jikalau ada telinga yang mendengar, supaya yang mendengar itu boleh merendahkan diri di hadapan-Mu. Kalau ada hati yang sudah menyadari kebinasaannya, Tuhan, nyatakanlah diri-Mu supaya mereka dapat datang kepadamu, supaya tidak seorang pun yang binasa dari antara orang yang pernah mendengar firman Tuhan di tempat ini. Tapi biarlah semua boleh merendahkan diri di hadapan Tuhan. Karena semua kami sadar Tuhan, kalau hidup kami terus dalam dosa, dalam penderitaan, kayaknya kami tahan di dunia ini pun. Kami bersyukur Engkau menjaga jalan ke pohon kehidupan pada waktu itu. Sehingga orang berdosa itu tidak mungkin lagi hidup selama-lamanya di dunia ini dalam dosa dan dalam kepahitan, dalam kesusahan, dalam penderitaan. Engkau mau supaya ketika kami masih hidup kami mengalami pengampunan dosa. Supaya kami beroleh jaminan ada kehidupan yang kekal. Tidak ada hukuman di dalam Kristus Yesus. Tidak ada lagi dosa di sorga. Tidak ada lagi penderitaan di sorga. Tapi Tuhan ada di sana. Tuhan yang mengasihi. Tuhan yang telah berkorban bagi kami di dunia. Karena itu bagi kami yang percaya kami tidak takut bertemu Tuhan. Bagi kami yang percaya kematian bukan lagi yang menakutkan. Tapi pindah bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan kiranya Engkaulah menolong kami semua. Supaya semua kami memiliki kepastian. Bagaimana Tuhan sudah memberikan nyawanya untuk kami di kayu salib. Supaya dengan darah yang tercurah di kayu salib itu, pikiran kami disucikan, hati kami dibersihkan, tingkah laku kami dibersihkan. Mari Tuhan berkatilah kami. Berkatilah jikalau ada saudara-saudara ini yang belum sampai, kiranya turunlah kemurahan Tuhan, supaya pulang pun nanti dari sini, mereka bisa mengambil waktu datang kepada Tuhan, selesaikan dosa itu. Karena darah Yesus cukup untuk membasuh dosa setiap orang yang percaya yang datang kepadanya. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk ibadah ini. Jemaat pulanglah, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Amin. Kepada Allah beri puji. Kepada Allah beri puji, semua makhluk di bumi. Padanya ku beri pujian. Bapa, Anak, dan Roh Suci. Amin. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.